Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal salah satu fitur dari Bittrex 24 yang dikenal sebagai RPA. RPA merupakan singkatan dari Robotic Process Automation yang merupakan fitur dari Bittrex 24 untuk melakukan otomatisasi proses bisnis sesuai dengan pengaturan yang telah dibuat. Kegunaan utama dari RPA adalah dapat melakukan otomatisasi proses bisnis sederhana seperti proses persetujuan, pengisian informasi, review informasi, ataupun kombinasi dari proses-proses terkait, di mana setiap proses tersebut diistilahkan dengan stage. Untuk melihat informasi dari RPA yang ada dalam sistem Bittrex 24 kita bisa menekan tombol Robotic Process Automation yang tersedia pada menu sebelah kiri di sini, yang mungkin tersedia di bagian More di sini. Atau kita juga bisa mengaksesnya dengan tautan dengan format nama website bitrixanda.com/rpa. Dan bila mana modul RPA memang sudah terpasang pada website Bittrex 24 kita, akan terbuka halaman yang berisikan informasi-informasi RPA seperti yang bisa dilihat pada halaman pada saat ini. Dalam halaman ini, informasi yang RPA yang terlihat oleh kita adalah RPA di mana kita memiliki hak untuk melihat informasinya. Setiap RPA itu memiliki pengaturan hak akses masing-masing yang dapat diatur oleh orang yang memiliki hak dan akan kita bahas nanti. Untuk membuat RPA yang baru, kita bisa mengklik tombol New Workflow dan akan ditampilkan formulir yang dapat kita lihat seperti pada gambar berikut untuk membuat RPA baru. Dalam informasi tersebut, kita harus mengisikan nama sebagai identitas RPA yang akan kita buat. Dalam percobaan ini, kita akan coba memberikan judul RPA kita dengan permohonan pengajuan cuti. Kemudian di bagian bawah di sini, ini bisa dilihat bahwa ada suatu kotak cek untuk mendeklarasikan apakah item-item RPA yang terbentuk akan dipindahkan ke stage berikutnya setelah stage default pertama. Kita bisa membayangkan satu item RPA sebagai satu permohonan. Semua RPA akan memiliki setidaknya satu stage pertama sebagai default dan seluruh item RPA yang terbentuk akan diletakkan dalam stage tersebut secara bawaan bila centang ini dikosongkan. Namun bila centang ini diisi, maka setiap item RPA yang terbentuk akan diletakkan dalam stage berikutnya setelah stage bawaan tersebut. Dalam konteks ini, kita akan biarkan ini tercentang. Nah, kemudian informasi berikutnya yang perlu diisi adalah users allowed to start the workflow di sini. Dengan kata lain, pengguna-pengguna ini adalah pengguna yang berhak menggunakan proses RPA atau membuat item RPA. Secara default, semua pengguna yang terpilih adalah semua pengguna yang terdaftar dalam sistem kita. Namun kita sebagai pembuat RPA memiliki kebebasan untuk mengatur user yang boleh membuat item RPA terkait. Jadi kita dalam konteks ini kita akan memperbolehkan semua orang untuk membuat item RPA atau mengajukan permohonan pengajuan cuti. Nah, kemudian di sini berikutnya adalah fields to fill upon start di sini. Informasi ini merupakan pernyataan daftar field apa saja yang harus diisikan setiap saat ada pembuatan item RPA. Jadi di sini sudah ada field secara default yang bertulisan name, tapi oke, kita akan menyesuaikan field ini. Nah, di sini kita tidak akan mengisikan name, tapi bisa kita tekan tombol gear di sini, kita akan edit. Jadinya di sini kita bukan mengisikan nama kita, tapi coba kita isikan misalnya sebagai judul permohonan misalnya, dan kita juga centang required agar bila mana ada pengguna yang membuat item RPA tersebut, informasi ini akan diwajibkan untuk diisi. Oke, tapi bila mana kita hendak melakukan permohonan cuti, tentunya informasi yang kita sertakan sebagai pemohon tentunya tidak hanya ini. Oleh karena itu kita bisa membuat field baru agar kita bisa mewajibkan pengguna untuk mengisikan informasi-informasi tambahan. Jadi misalnya bila mana ada judul permohonan, tentunya kita harus ada deskripsi permohonan misalnya. Nah, di sini kita bisa menekan tombol create field, kemudian kita bisa scroll ke atas dan kita cari yang tipenya teks. Tipenya teks ini adalah tipenya string. Nah, kita tekan, kemudian kita berikan nama field tersebut misalnya deskripsi. Tentunya kita harus centang required agar informasi tersebut wajib diisi. Nah, di sini juga ada opsi untuk multiple. Multiple ini pada dasarnya memperbolehkan kita untuk mengisikan field ini namun dengan informasi sebanyak lebih dari satu. Namun dalam konteks ini kita akan hanya mengisikan satu informasi saja sehingga kita tidak memerlukan multiple. Kita cukup saja mencentang required di sini.
kita save. Nah, di sini sudah ada dua informasi yang wajib diisi, yakni judul permohonan dan deskripsi. Tapi dalam konteks ini kita akan mencoba mengisikan dua informasi lagi, yakni merupakan tanggal dan jumlah hari. Nah, di sini kita akan klik lagi create field, kemudian kita pilih tanggal, kemudian kita akan masukkan misalnya judulnya adalah tanggal mulai. Jangan lupa required. Nah, kalau untuk memasukkan informasi tanggal di sini, kita akan memiliki opsi tambahan untuk merequire time atau tidak. Pada dasarnya, bila mana ini tercentang, maka kita tidak hanya diwajibkan untuk menginputkan tanggal, namun kita juga diwajibkan untuk menginputkan waktu. Namun dalam konteks skenario kali ini, kita tidak memerlukan waktu spesifiknya, kita hanya membutuhkan tanggal saja. Jadi untuk hal ini kita bisa uncheck di sini, kita bisa hilangkan centangnya. Nah, kemudian kita save. Nah, kita tambahkan satu lagi, misalnya jumlah hari misalnya. Nah, di sini kita tentunya jumlah hari bersifat angka, kita harus memilih tipe data yang sesuai. Di sini memang ada banyak tipe data di sini, namun kita akan memilih, dalam konteks ini kita akan memilih angka di sini. Kita cari dulu angka ada di di sini number adalah angka di sini. Nah, kita tekan di sini, kemudian kita berikan misalnya jumlah hari sebagai judul. Jangan lupa requirednya dicentang agar diwajibkan diisi informasinya setiap kali ada permohonan baru. Kemudian kita tekan tombol save. Nah, informasi yang sudah diisikan sudah ada 4 dan kita dalam skenario ini sudah cukup informasinya. Nah, kemudian terdapat juga informasi di sini juga ada informasi yang namanya users allowed to edit the workflow. Pada dasarnya user-user yang disebutkan dalam informasi ini akan memiliki hak untuk mengubah alur proses RPA. Berbeda dengan pengaturan users allowed to start the workflow yang di sini yang hanya bisa membuat item RPA. Jadi user-user yang dinyatakan di sini pada dasarnya memiliki hak akses penuh terhadap RPA yang dibuat di sini, dan sehingga bisa memanipulasi juga atau memodifikasi proses-proses yang sudah ada. Nah, di sini saya akan memilih saja misalnya saya pribadi sebagai JSON admin di sini. Jadinya dalam konteks ini hanyalah saya yang memiliki wewenang untuk melakukan modifikasi lebih lanjut terhadap RPA ini. Nah, kemudian informasi terakhir ini adalah gambar dari RPA di sini. Jadinya ini gambar ini sudah ada di pilihannya, sudah ada pilihannya dari bawaan Bittrex, kita hanya cukup memilihnya saja. Ini hanya bersifat sebagai icon saja. Jadinya di sini kita memang secara default kita cukup memilih satu dari antara 7 pilihan icon yang sudah tersedia. Nah, setelah seluruh informasi diisikan, kita bisa menekan tombol save berwarna hijau yang ada di bawah sini untuk menyimpan informasi RPA dengan setting yang telah kita buat. Dengan menekan tombol tersebut akan kita coba tekan, RPA akan terbentuk dan akan ditampilkan halaman utama dari RPA yang baru saja kita buat. Jadinya ini adalah halaman utama dari RPA yang baru saja kita buat. Bisa dilihat di sini ada judulnya permohonan pengajuan cuti. Di sini memang tulisannya terputus di sini. Nah, sebagai pengguna yang memiliki hak untuk memodifikasi alur proses RPA, kita bisa menambah maupun mengkonfigurasi proses dari RPA terkait. Dari halaman utama RPA dapat dilihat bahwa terdapat beberapa stage yang ada dari bawaan pembentukan RPA. Kita bisa menyisipkan stage baru dengan menekan tombol plus yang ada di sebelah kanan nama stage yang hendak kita sisipkan stage baru. Perlu diketahui juga bahwa secara bawaan seperti yang bisa kita lihat pada saat ini, terdapat pula dua stage yang memang tidak terlihat dalam halaman utama RPA, yakni stage yang berjudulkan approve dan stage yang berjudulkan decline, yang dapat kita manfaatkan nanti. Kita akan mencoba mengatur beberapa stage dulu untuk skenario permohonan cuti kita. Jadi kita akan, di sini ada stage pertama, kita akan biarkan saja namanya starts. Di sini ada stage kedua yang di sini memang secara bawaan memang sudah bertulisan approved by supervisor. Kita akan sesuaikan ini dengan skenario kita, misalnya pengisian informasi tambahan misalnya. Nah, di sini kita juga akan menyesuaikan ulang stage dari yang ketiga. Di sini kita akan atur ini sebagai namanya bukan approval by chief accountant, tapi di sini kita akan atur sebagai persetujuan atasan di sini. Setelah stage kita atur, namun kita bisa melihat bahwa dalam setiap stage di sini masih belum ada proses yang
hendak dilakukan bila ada item RPA yang tiba dalam stage tersebut. Oleh karena itu, tahap berikutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan konfigurasi proses yang akan dilakukan untuk setiap stage yang telah kita atur. Konfigurasi proses pertama yang kita lakukan adalah terhadap proses pengisian informasi tambahan. Untuk menambah suatu proses baru, kita bisa menekan tombol Add Assignment yang ada di sini. Jadi akan tertampil pilihan beberapa proses di sini. Jadi di sini kita bisa melihat ada 4 buah proses yang tersedia. Nah, di sini kita sesuai dalam konteks kita akan mengisikan informasi tambahan. Jadi kita akan memilih opsi Request Information. Nah, kemudian akan tertampilkan halaman seperti ini. Nah, pertama-tama kita harus mengisikan nama, tentunya nama dari proses tersebut. Misalnya ini kita berikan nama catatan tambahan dari manajer misalnya. Kemudian dengan teks ini kita akan berisikan mohon isikan review manajer terhadap permohonan dalam bentuk catatan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa di sini ada responsible person. Responsible person ini kita akan pilih satu user sebagai pelaksana dari tugas tersebut. Nah, di sini kita bisa change. Oke, saya akan pilih saja misalnya JSON user sebagai pelaksana tugasnya. Jadinya dengan kata lain itu kita bisa memilih user ini sebagai pelaksanaan dari tugas ini. Jadinya dalam konteks ini JSON user akan bertugas untuk mengisikan review manager terhadap permohonan dalam bentuk catatan. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa ada pilihan Workflow Creator Supervisor. Pilihan ini merujuk pada atasan dari pihak pembuat item RPA terkait. Jadi misalnya kita memilih opsi ini, kita harus memastikan bahwa di departemen pembuat item RPA itu ada seorang atasan yang diutus menjadi supervisor departemen terkait. Oke, tapi kalau dalam skenario ini kita tidak akan menggunakan ini. Jadinya kita akan memberikan tugas ini kepada pengguna bernama JSON user di sini. Nah, kemudian juga ini ada button dan juga ada move to stage. Di sini pada dasarnya kita bisa memberikan nama untuk tombol yang akan kita tekan dan juga bisa kita atur warnanya seperti ini. Nah, tapi yang terpenting adalah move to stage. Jadinya bila mana tugas ini sudah dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan dengan menekan tombol ini, maka item RPA ini akan bergerak kemana? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini ada stage-stage yang tadi kita sudah atur. Di sini ada start, pengisian informasi tambahan, persetujuan atasan, dan juga approve dan decline yang tadi tidak terlihat. Namun di sini statusnya pada saat ini kita adalah pada pengisian informasi tambahan. Jadinya bila mana proses ini sudah selesai, kita akan gerakkan ke stage berikutnya, yakni persetujuan atasan. Kita pilih di sini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat pada bagian sebelah kiri di sini ada pilihan tombol Show Fields. Show Fields ini pada dasarnya akan menunjukkan apa saja field-field informasi yang ditampilkan bagi pelaksanaan tugas dalam tahap ini. Nah, jadi kita bisa memilih untuk menampilkan semua field yang ada, atau kita juga bisa memilih untuk menampilkan sebagian informasi saja. Dalam konteks ini kita akan membiarkan semua informasi tertampil. Nah, kemudian berikutnya di sini juga ada fields to fill in, di mana pada dasarnya ini adalah pengaturan terhadap field-field apa saja yang harus diisikan oleh pelaksana tugas dalam tahap ini. Dapat dilihat bahwa masih belum ada field untuk menampung input catatan tambahan sehingga kita harus membuatnya. Nah, di sini kita juga bisa meng-create field baru. Nah, seperti yang tadi kita lakukan, kita bisa memilih tipe datanya. Jadi kita akan menambahkan catatan baru. Di sini kita akan milih saja yang tipenya string. Nah, di sini kita berikan judulnya misalnya catatan tambahan. Jangan lupa dicentang juga required-nya agar nanti pada tahap ini si penanggung jawab yakni JSON user bisa diwajibkan untuk mengisikan catatan tambahan di sini. Kita save, kemudian pastikan field yang terisikan sudah terset sebagai on. Nah, di sini bisa dilihat ceknya di sini. Kalau statusnya sudah on berarti dia sudah aktif, maka field yang bernama catatan tambahan ini akan diwajibkan untuk diisikan pada tahap ini. Jadi bila mana sudah, kita bisa tekan tombol save, maka bisa dilihat bahwa di sini ada satu assignment yang baru saja kita buat tadi di sini, catatan tambahan dari manajer. Jadi bila mana ada item yang masuk ke dalam proses ini, maka tugas ini akan berlangsung. Konfigurasi berikutnya yang kita perlu lakukan adalah konfigurasi terhadap tugas pada tahap persetujuan atasan. Jadinya kita akan menambahkan juga
proses baru di sini kita akan tambahkan add assignment. Nah, di sini dalam konteks ini kita akan menambahkan tugas untuk memberikan persetujuan. Nah, oleh karena itu kita akan memilih bagian approve or decline. Kita bisa klik ini maka akan tertampil informasi di sini. Seperti biasa, kita akan mengisikan nama dulu. Di sini namanya akan saya set sebagai persetujuan atasan. Oke, sudah ada. Kemudian di sini juga ada teksnya di sini, misalnya mohon setujui atau tolak permohonan cuti di sini. Oke. Nah, kemudian tahap berikutnya di sini adalah kita harus memilih responsible person. Nah, di sini bisa dilihat bahwa responsible person ini merupakan suatu pengguna yang bertanggung jawab untuk memberikan jawaban di sini. Pada dasarnya ini adalah tugas untuk memberikan jawaban ya atau tidak, maksudnya setuju atau tidak. Nah, di sini kita bisa memilih opsi metode persetujuannya di sini. Jadinya pilihan ini pertama adalah pilihan user queue. Pilihan user queue ini merupakan pilihan di mana kita bisa menginput beberapa user sebagai pemberi jawaban, dan user-user yang kita input akan dibaca secara terurut seperti barisan dari yang paling kiri hingga yang paling kanan. Jadi misalnya saya memasukkan dua pengguna di sini, jadinya ini akan dibaca sebagai suatu barisan. Jadi ya dimulai dari JSON admin diikuti oleh JSON user. Nah, di sini juga terdapat beberapa tipe persetujuan yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama ini adalah any of listed, yang berarti proses selesai bila salah satu saja di antara user-usernya telah memberi jawaban. Kemudian di sini juga misalnya ada any n, misalnya any two, berarti dua di antara orang yang harus memberikan jawaban agar tugas tersebut selesai. Di sini angkanya bisa kita ubah sesuai kehendak kita. Kemudian di sini juga ada pilihan all in queue, di mana berarti semua pengguna harus memberikan jawaban, namun kesempatan pemberian jawaban diberikan secara terurut dari user yang paling kiri hingga paling kanan. Jadinya misalnya ini JSON admin berikan dulu jawabannya, kemudian diikuti oleh pemberian jawaban dari JSON user. Kalau misalnya semua oke, baru proses ini selesai. Nah, kemudian di sini juga ada all, berarti semua pengguna harus memberikan jawaban. Bedanya all in queue, di sini ada urutan yang diperhatikan, tapi kalau all di sini itu tidak ada urutan yang diperhatikan. Nah, kemudian di sini juga selain user queue, kita juga ada pilihan terhadap employee supervisors. Jadi bila mana kita tekan ini, maka pilihan ini merupakan pilihan di mana pemberi jawaban ditentukan berdasarkan struktur organisasi yang ada dalam sistem ini. Dimulai dari supervisor pembuat item RPA terkait, dilanjutkan ke supervisor departemen di atas supervisor sebelumnya, dan seterusnya hingga supervisor teratas atau supervisor yang ditunjukkan sebagai final approver melakukan persetujuan. Dalam pilihan ini kita juga bisa melihat bahwa di sini ada juga pilihan tambahan final approver. Dalam pilihan ini kita akan memiliki centang khusus di mana kita bisa mengisikan user-user yang dapat menjadi approver terakhir dalam pelaksanaan tugas ini, agar proses approver tidak berlanjut ke supervisor lebih atas lagi. Namun pada konteks ini kita tidak akan menggunakan ini, kita akan menggunakan user queue, dan responsible person-nya ini akan saya biarkan satu orang, JSON admin sendiri, jadinya any of listed saja. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa ada pilihan skip absent users dan backup users. Skip absent users ini merupakan pilihan yang memperbolehkan tugas untuk diselesaikan tanpa partisipasi dari user-user yang ada pada saat tersebut sedang absen. Nah, sedangkan pilihan backup user ini akan mengaktifkan fasilitas untuk mendelegasikan tugas pengisian jawaban terkait kepada user-user yang ditunjuk sebagai backup atau cadangan, bila mana semua orang penanggung jawab yang dideklarasikan di sini itu sedang tidak dinyatakan sedang tidak tersedia. Nah, kemudian di sini sudah informasinya sudah cukup. Kemudian kita juga akan memberikan button. Nah, di sini saya akan coba misalnya bukan approve tapi saya ganti jadi setujui. Kemudian decline ini saya ganti sebagai tolak misalnya. Warnanya akan saya biarkan. Nah, di sini move to stage-nya kalau disetujui dia masuk ke stage approve, saya akan biarkan seperti itu. Kemudian di sini juga ada decline, saya juga biarkan seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan melihat di bagian atas di sini ada bagian show fields di sini. Show fields seperti yang tadi setelah saya jelaskan pada dasarnya menunjukkan field-field apa saja, informasi apa saja yang akan ditampilkan pada saat tugas ini dilaksanakan. Jadi akan kita biarkan semua informasi yang sudah dimasukkan tertampil. Jadi kita akan tekan tombol save, maka kita bisa melihat bahwa di sini bagian start pengisian informasi tambahan dan persetujuan atasan di sini sudah memiliki proses. Oke, konfigurasi sudah kita lakukan.
Jadi pada saat ini kita akan langsung saja kita mencoba menggunakan RPA yang sudah kita pakai. Oke, saya akan menggunakan pengguna sebagai administrator di sini. Dalam konteks ini, saya akan mencoba mengajukan permohonan cuti. Misalnya, saya hendak mengajukan cuti di sini. Jadi, kita bisa menambahkan satu item RPA untuk melakukan permohonan di sini dengan menekan tombol plus yang ada di bawah tombol start di sini. Maaf, bukan tombol start tapi status start di sini. Jadi ya kita bisa tekan ini, maka akan muncul suatu formulir kecil di mana kita bisa mengisikan informasi yang telah kita atur sebelumnya saat membuat RPA tadi. Jadi di sini misalnya permohonan pengajuan cuti admin. Misalnya deskripsi admin butuh liburan, dan kemudian juga kita masukkan tanggalnya, misalnya tanggal cutinya berapa, tanggal misalnya tanggal ini, kemudian juga jumlah harinya misalnya katakanlah 2 di sini. Nah, bila mana sudah, kita bisa menekan tombol save di sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini sudah membentuk suatu item RPA baru dengan judul pengajuan cuti admin. Nah, bila mana kita hover di sini, bisa dilihat bahwa saya Jason admin itu sebagai pemohon, dan ini tugas berikutnya adalah Jason user. Oke, saya akan berpindah kepada halaman berikutnya saya di sini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan halaman saya sebagai Jason user. Nah, di sini kita akan mencoba dulu, kita mulai dari halaman robotic process automation dulu, dan kita akan cari dulu workflow-nya di sini. Nah, di sini ada yang judulnya permohonan pengajuan cuti di sini. Nah, bila mana kita tekan, maka dapat dilihat bahwa di sini item RPA ini sudah terbentuk dan ada tulisan assignment 1, di mana dalam konteks ini saya sebagai JSON user memiliki tugas untuk mengisikan informasi tambahan. Di sini saya bisa klik tombol assignment tersebut dan akan muncul formulir pengisian informasi tambahan. Jadi di sini bisa dilihat juga bahwa ini ada informasi-informasi yang sudah ditampilkan di sini. Tadi kita memilih untuk menampilkan 4 buah informasi ini dan mewajibkan untuk mengisikan informasi catatan tambahan di sini. Oke, jadi misalnya saya bertanggung jawab untuk memberikan catatan tambahan di sini sebagai JSON user. Misalnya saya berikan saja saya setuju kita butuh liburan, misalnya seperti ini. Nah, bila mana sudah diisikan, maka kita bisa menekan tombol save di sini. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bahwa di sini tugas saya sudah selesai. Namun di sini bisa dilihat juga bahwa berikutnya ini adalah pengerjaannya dilakukan oleh yang sesuai yang tadi kita sudah deklarasikan. Jadinya saya harus kembali kepada user admin untuk mengerjakannya. Nah, di sini saya sudah pindah ke user admin di sini, JSON admin maksud saya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tadi kita statusnya item itu masih di bagian pengisian informasi tambahan, tapi sekarang sudah berpindah pada persetujuan atasan. Nah, di sini saya memiliki tugas saya untuk melakukan persetujuan di sini. Dalam konteks ini saya harus menyetujui atau menolak permohonan cuti tersebut. Oleh karena itu, seperti tadi saya bisa menekan tombol assignments, di mana akan muncul satu formulir persetujuan dengan informasi-informasi yang dapat saya lihat di sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada 5 buah informasi yang bisa kita lihat di sini. Nah, tugas saya adalah menekan salah satu tombol yang disediakan sebagai jawaban saya. Jadi di sini ada 2 tombol, setujui atau tolak yang tadi kita sudah setting. Nah, dalam konteks ini, oke, saya akan memilih untuk menyetujui. Misalnya saya menyetujui permohonan ini. Saya tekan setuju, maka di sini bisa dilihat bahwa item RPA tersebut sudah tidak tertampil lagi karena sudah disetujui. Namun sekarang bagaimana bila kita ingin melihat item RPA tersebut? Nah, kita bisa melihatnya dengan mengatur filter halaman ini. Jadi ya, untuk mengatur filter ini kita bisa menekan tombol filter di sini. Nah, dalam field stage group di sini kita bisa tekan dan kita centang semuanya, kemudian kita tekan tombol search di sini, maka akan bisa dilihat seluruh kolom status yang ada lengkap dengan kolom approve dan decline di sini. Nah, di sini bila mana kita lihat tadi kita dari persetujuan atasan kita menyetujui permohonan. Oleh karena itu item RPA ini masuk ke dalam bagian approve. Namun bila sebaliknya, misalnya kita menolak dalam persetujuan itu kita menolak. Nah, itu maka itemnya itu bukan masuk ke bagian approve tapi masuk ke bagian decline. Kemudian kita juga bila mana kita ingin melihat riwayatnya dari itemnya RPA nih, misalnya tadi itemnya nih prosesnya itu apa saja yang sudah dilalui. Nah, itu kita bisa tekan judulnya dari item ini.
Kemudian kita juga bisa melihat riwayatnya di sini. Nah, di sini bisa dilihat riwayatnya dari bawah ke atas. Bawah ini adalah waktu yang paling pertama dan atasnya adalah waktu yang paling baru di sini. Di sini bisa dilihat proses apa saja yang sudah berlangsung untuk item RPA yang ini. Bila mana kita hendak memodifikasi hak akses terhadap RPA ini, semisal kita hendak menambahkan pengguna yang kita percayai untuk dapat mengubah dan memodifikasi RPA yang telah dibuat, kita bisa melakukan pengaturan ulang melalui workflow settings. Untuk mengakses hal tersebut, kita mulai dari halaman utama RPA, ya dari halaman ini, dan kita harus memiliki hak untuk mengubah RPA terkait. Di mana dalam konteks ini saya sebagai JSON admin memang sebagai pembuat dari RPA ini tentunya memiliki hak tersebut. Jadi saya bisa menekan tombol roda gigi di bagian atas kanan halaman. Jadinya di sini bila saya menekan ini, saya bisa menekan tombol workflow settings. Maka akan muncul halaman pengaturan utama RPA terkait dan kita bisa memodifikasi kembali bagian akses permissionnya di sini. Mungkin bila mana Anda perhatikan di sini adalah tampilan yang sama persis pada saat kita membuat RPA tadi dengan ada fill in, open start, kemudian workflow start dan juga pengaturan nama dari workflow. Di sini kita bisa atur kembali pada halaman ini. Nah, misalnya di sini sementara saat ini hanya saya sendiri JSON admin yang diperbolehkan untuk mengedit RPA ini. Nah, misalnya saya ingin menambahkan pengguna baru, misalnya saya mempercayai JSON user misalnya untuk juga memodifikasi RPA ini. Saya bisa tekan memberikan nama ini, kemudian saya bisa menekan tombol save. Nah, bila mana saya tekan tombol save, kemudian ini saya akan berpindah dulu kepada pengguna saya berikutnya yang ini bernama JSON user. Nah, di sini memang dilihat bahwa di sini halamannya masih berupa user biasa. Namun bila mana diperhatikan, bila mana saya merefresh halaman ini, akan saya coba refresh halaman ini, maka bisa dilihat bahwa sekarang saya memiliki hak akses untuk mengatur kembali tugas-tugasnya dari setiap tahap ini, atau juga bahkan saya bisa mengatur workflow settings yang ada di tombol gear di sini. Jadinya untuk memberikan hak akses terhadap RPA agar pengguna lain bisa turut serta memodifikasinya adalah caranya dengan demikian. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan penjelasan terhadap Robotic Process Automation kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan selamat mencoba.